Teori mengenai depresi antara lain depresi adalah gangguan jiwa yang ditandai oleh perasaan sedih yang berkepanjangan dengan gejala-gejala lain seperti kehilangan minat dan kesenangan dalam aktivitas, perubahan nafsu makan dan tidur, serta rasa yang tidak berdaya. Beberapa teori yang menjelaskan mengenai depresi. Yang pertama adalah teori ketidakberdayaan yang dipelajari oleh Leonard Helpless Theory. Teori ini dikembangkan oleh Martin Seligman yang menyatakan bahwa depresi terjadi ketika seorang merasa tidak berdaya untuk mengendalikan situasi negatif dari yang mereka hadapi dalam kehidupan. Kemudian ada lagi adalah teori biologis. Teori biologis ini adalah adanya peran serotonin. Peran serotonin ini mengatur sebenarnya untuk mengatur mood. Ketidakseimbangan serotonin itu dapat mengakibatkan penurunan aktivitas di otak sehingga sebagai faktor untuk berperan sebagai peran penting dalam depresi. Terus adanya perubahan kimiawi di otak dan adanya faktor genetik. Faktor genetik ini berdisposisi seseorang terhadap depresi, meskipun faktor genetik itu tidak selalu menjadi penyebab dari sebuah depresi. Yang ketiga adalah teori psikoanalisis. Kalau teori psikoanalisis ini dikembangkan oleh Sigmund Freud yang menyatakan bahwa depresi disebabkan oleh konflik yang tidak disadari, terutama yang terkait dengan kehilangan atau perasaan sedih seseorang. Freud itu berpendapat bahwa depresi bersumber pada pengalaman dari pribadi seseorang. Kemudian teori yang keempat itu adalah teori kognitif. Teori kognitif ini dikembangkan oleh Aaron Beck yang menekankan peran pemikiran negatif dari kognisi yang tidak rasional dan dalam depresi. Pikiran negatif ini seperti pesimis, rasa bersalah, rasa tidak berguna, ini hal-hal yang dapat meningkatkan resiko depresi. Yang kelima adalah teori humanistik. Teori ini menekankan pentingnya pengalaman pribadi, makna hidup, dan pertumbuhan pribadi dalam kesehatan mental. Depresi dapat terjadi ketika seorang merasa kehilangan makna dalam hidup serta tidak dihargai dan tidak mampu mencapai potensi yang mereka miliki. Yang keenam adalah teori perilaku. Teori ini menyatakan bahwa depresi dapat dipelajari melalui pengalaman serta kehilangan orang yang dicintai atau peristiwa stres-stres lainnya. Perilaku yang tidak berfungsi, seperti menarik diri dari orang lain atau menghindari kegiatan yang bersifat menyenangkan, bersifat sosial, atau ini akan memperparah dari depresi itu sendiri. Terapi perilaku juga dalam hal ini bertujuan untuk membantu individu untuk mengembangkan perilaku yang lebih sehat dan lebih adaptif. Teori bunuh diri dikembangkan oleh Emil Durkheim. Ia adalah studi sosiologi yang meneliti peristiwa bunuh diri dengan berbagai penyebab jenis bunuh diri sendiri. Menurut Durkheim, bunuh diri bukanlah suatu tindakan pribadi. Itu adalah disebabkan oleh banyaknya faktor dari eksternal dari pribadi atau eksternal dari seseorang. Durkheim menekankan bahwa kekuatan yang mendorong bunuh diri itu lebih bersifat sosial daripada bersifat psikologis. Ia menyimpulkan bahwa bunuh diri merupakan hasil dari kekacauan sosial atau kurangnya integrasi sosial atau solidaritas sosial dari lingkungan. Teori bunuh diri Durkheim ini memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman fenomena tersebut karena teori ini menekankan faktor sosial daripada faktor biologis. Namun, kelemahannya adalah ia hanya menekankan faktor sosial dan mengabaikan faktor-faktor lain. Oleh karena itu, teorinya ini dikatakan sangat cacat dan unilateral. Soal nomor 2 adalah mengenai gangguan disosiatif dan somatoform. Ini adalah dua jenis gangguan mental yang melibatkan masalah dengan integrasi mental dan fisik.
Gangguan disosiatif melibatkan gangguan atau hilangnya fungsi mental seperti kesadaran, ingatan, identitas, atau persepsi. Sementara gangguan somatoform melibatkan gejala-gejala fisik yang tidak dapat dijelaskan secara medis, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis. Gangguan disosiatif terjadi karena seseorang mengalami disosiasi atau pemisahan atau gangguan dalam fungsi yang biasanya terintegrasi. Gejalanya biasanya mencakup amnesia atau disosiatif atau kehilangan ingatan, rasa tidak nyata atau terpisah dari tubuh dan lingkungan, dan gangguan identitas disosiatif atau terjadi perubahan identitas dan kepribadian. Beberapa teorinya disosiasi itu mencakup, yang pertama adalah mekanisme pertahanan. Disosiasi sebagai cara untuk melindungi diri dari pengalaman traumatis yang terlalu sulit untuk diintegrasikan. Yang kedua adalah faktor biologis. Perubahan pada otak yang terkait dengan disosiasi, misalnya adanya area yang berperan dalam memori atau kesadaran. Yang ketiga adalah faktor psikologis. Pengalaman masa lalu seperti trauma atau memicu disosiasi. Sedangkan gangguan somatoform adalah kondisi di mana seseorang mengalami gejala fisik yang tidak dapat dijelaskan secara medis, tapi dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis. Gejalanya mencakup nyeri, misalnya adalah nyeri yang sangat kronis, gangguan fungsi fisik, atau perubahan persepsi pada tubuh. Sedangkan teorinya mencakup, yang pertama adalah teori psikosomatis, yaitu gangguan somatoform sebagai hasil dari interaksi antara faktor psikologis dan faktor fisiologis. Yang kedua adalah teori kognitif. Teori kognitif ini adalah gangguan somatoform sebagai hasil dari pola pikir yang salah atau reaksional yang berlebihan terhadap gejala fisik. Yang ketiga adalah teori behavioral atau teori perilaku sebagai hasil perilaku belajar yang salah atau dengan penguatan terhadap gejala fisik. Sedangkan perbedaan utama dari keduanya adalah yang pertama adalah berfokus pada masalah fisik. Manifestasi gangguan disosiatif melibatkan gangguan fungsi mental, sementara gangguan somatoform melibatkan gejala fisik yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Penyebabnya, gangguan disosiatif seringkali terkait dengan trauma atau pengalaman yang sulit dilupakan, sementara somatoform terjadi karena faktor psikologis atau psikologis dan fisiologis.